Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Oke, lihat ya dari wajah-wajah yang sumringah ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Oke. Jadi teman-teman, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang disetting dalam kelompok untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, agar teman-teman mendapatkan wawasan serta pengetahuan dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya nih, serta berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, cara pelaksanaannya seperti apa? Cara pelaksanaannya seperti yang kita sudah seperti ini gitu. Kita duduk setengah lingkaran, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan teman-teman. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 aturan dasar yang teman-teman harus taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman bersukarela nggak nih untuk hadir dalam kegiatan ini? Oke. Nah, yang kedua, teman-teman secara sukarela untuk mengungkapkan pendapatnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, di sini harapannya teman-teman terbuka ya. Nah, yang ketiga, apabila nanti ada informasi yang sifatnya rahasia atau ada temannya yang ingin bercerita, maka tidak untuk disebarkan ke orang lain atau di luar dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi hanya kita-kita aja nih yang tahu gitu teman-teman. Dan yang terakhir, atau yang keempat, teman-teman apabila nanti ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraannya. Begitu juga teman-teman untuk bertutur kata yang sopan dan baik ya. Oke, sampai di sini teman-teman mengerti? Oke. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka kenalan. Oke. Nah, perkenalannya dimulai dari saya dengan menyebutkan nama serta hobi teman-teman. Nah, mau dimulai dari sisi sebelah kanan saya atau dari sisi sebelah kiri saya? Kiri atau kanan? Oke, karena suara lebih banyak dari sebelah kiri, maka dari sisi sebelah kiri dulu ya. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Alia. Hobi saya memasak. Oke, bisa dilanjut. Nama saya Talita. Hobi saya nonton. Oke, halo Talita. Perkenalkan, nama saya Aira. Hobi saya ngedit. Oke. Kenalkan, nama aku Putri. Hobi aku membaca. Oke. Perkenalkan, nama aku Syafa. Hobi aku nonton dan juga. Perkenalkan, nama aku Luna. Hobi aku mendengarkan musik. Perkenalkan, nama aku Sofi. Hobi aku bernyanyi. Halo Sofi. Perkenalkan, nama aku Keisha. Hobi aku nonton sama main game. Halo Keisha. Perkenalkan, nama aku Rachel. Hobi aku baking. Halo Keisha. Perkenalkan, nama aku Cia. Hobi aku nyanyi sama nonton. Halo Cia. Oke. Perkenalkan, nama aku Fitris. Hobi aku nonton sama dengerin musik. Oke. Oke, karena kita sudah kenalan gitu ya, dan ternyata banyak nih hobi teman-teman yang amat sangat beragam dan ternyata positif semua gitu ya. Nah,
aku mau ngingetin kembali nih kepada teman-teman semuanya bahwasanya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 aturan dasar yang harus teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan yang kedua, teman-teman secara sukarela untuk mengungkapkan pendapatnya serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi harapannya teman-teman untuk saling terbuka. Yang ketiga, apabila nanti ada informasi yang sifatnya rahasia, mohon tidak untuk disampaikan keluar. Jadi hanya kita-kita aja yang tahu. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin bercerita atau mengungkapkan pendapatnya, silakan teman-teman untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan bertutur kata dengan baik dan sopan, dan juga jangan memotong pembicaraan gitu. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Oke, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik-topik secara umum nih teman-teman. Contohnya seperti overthinking, seperti bullying, atau seperti manajemen konflik gitu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang meregulasi diri pada diri kita. Nah selanjutnya kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Karena saya yakin nih bahwasanya teman-teman semuanya pernah mengalami atau orang lain juga pernah mengalami tentang meregulasi diri atau regulasi diri gitu dalam perilaku kita gitu. Nah, dalam regulasi diri ini teman-teman juga pasti pernah dong merasakan kurangnya dari meregulasi diri yang kurang baik dan yang baik. Jadi harapannya setelah dari kegiatan bimbingan kelompok ini teman-teman bisa meregulasi pikiran kita, emosi kita terhadap diri kita. Nah, teman-teman tahu nggak? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasannya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu meregulasi diri? Regulasi diri. Ada yang mau angkat tangan? Silakan untuk angkat tangan, boleh. Kalau aku sih meregulasi diri itu kayak cara kita mengontrol diri sendiri. Oke, cara mengontrol diri sendiri. Oke, ada lagi? Oke, cukup? Oke, menurut salah satu penelitian Kowalski dan dari tahun 2000 bahwasanya regulasi diri ini itu kemampuan kita dalam mengubah respon kita, mengolah emosi kita, mengolah pikiran kita, serta mengendalikan perbuatan diri serta mengontrol pikiran kita. Jadi kalau menurut Albert Bandura itu kemampuan seseorang untuk mengontrol pikirannya, mengontrol perasaannya, mengontrol perilakunya gitu teman-teman. Nah, selain itu regulasi diri ini juga merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mencegah perilaku respon yang memang kurang sesuai dengan norma yang ada gitu dan tidak melenceng dari norma-norma. Nah, terus sekarang mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman kenapa sih kita perlu punya regulasi diri yang baik? Ada yang mau mengatakan? Teman-teman bayangin gitu, kenapa gitu? Kita nih sebagai pelajar, kita sebagai manusia, kita harus punya regulasi diri yang baik. Kan tadi kan sudah dijelaskan gitu ya bahwa regulasi diri itu cara kita untuk mengontrol pikiran kita, perasaan kita, serta emosi kita. Nah, kenapa kita harus punya regulasi diri itu yang baik? Ada yang mau mengatakan? Oke, boleh. Kamu kan regulasi juga bisa kayak ngatur emosi gitu kan? Iya. Itu penting banget kita ngatur emosi kita, karena kita nggak bisa terus nih kayak kita meluapin emosi kita ke orang lain gitu. Bisa jadi orang lain juga kayak menolak sama kita kayak ataupun kayak merasa kayak kita tuh kurang bisa mengontrol emosi kita gitu loh. Kan yang harus masing-masing gitu kan mengontrol emosi masing-masing gitu. Kayak belum tentu juga yang kayak mendengarkan kisah kita tuh kayak kita kayak kalau emang keseringan tapi lagi kayak capek juga kan dan lain-lain gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, boleh. Aku
regulasi diri? Regulasi diri itu penting supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Contohnya kayak kalau kayak kita nggak bisa meregulasikan diri, kayak nggak bisa kontrol pikirannya, ini tuh kayak overthinking sampai ke overwhelming. Jadinya kayak kita malah ngebuat diri kita capek sendiri. Jadi kita harus meregulasikan Regulasi diri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, tadi benar gitu ya yang disampaikan oleh Luna dan Pipit bahwasannya regulasi diri itu adalah mengontrol gitu. Kan tadi sudah sempat dijelaskan gitu ya bahwasannya regulasi diri itu untuk cara kita untuk mengontrol pikiran kita, perasaan kita, serta perilaku kita. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regulasi diri dalam perilaku teman-teman. Nah, kenapa penting untuk dibahas regulasi dalam perilaku? Ada yang mau angkat tangan? Tadi kan sempat dibahas tuh kalau bahwasanya regulasi diri itu untuk mengontrol dong gitu. Tapi kenapa sih perlunya dan pentingnya meregulasi dalam perilaku? Ada? Atau ada nggak yang mau menceritakan terkait dengan cara teman-teman meregulasi diri dalam perilaku? Boleh? Kalau regulasi perilaku itu sengaja kayak ngontrol perilaku kita. Iya. Nah, itu aku pernah waktu itu sama temen aku kan pengen bercanda gitu. Biasa kan kalau teman pasti ada bercandanya gitu. Nah, tapi yang namanya bercanda aku harus mikirin dong, aku harus mikirin 2 kali gitu bercandanya. Kayak bikin biasa kaki nggak ya, atau kayak berlebihan nggak ya, atau kayak bikin ini dia dong nggak ya. Makanya tuh perlu mengontrol perilaku aku gitu. Terus juga mungkin kalau aku di depan banyak umum nih, misal kayak ada orang yang lebih tua daripada aku harus meregulasi perilaku aku gitu loh. Harus lebih sopan, terus kayak tahu diri ini kan lagi gimana, tempatnya masa harus kayak sama teman gitu, kayak harus sopan gitu. Oke, terima kasih Luna. Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup. Nah, sekarang tadi benar apa yang dibilang Luna bahwasanya kita itu bisa mengontrol perilaku kita. Tapi fun fact-nya teman-teman, seseorang yang memiliki regulasi diri yang baik itu nggak selalu melakukan hal yang disukainya ternyata. Tapi dia mampu untuk melakukan hal itu. Jadi dia tahu tuh. Ibaratkan kayak teman-teman ketika melakukan misalkan ada masalah, teman-teman berarti berpikir dulu dong, kira-kira apa sih apa yang kedepannya yang bakal terjadi gitu ya, pasti berpikir kayak gitu. Nah, begitupun juga sebaliknya, seseorang yang regulasi dirinya itu rendah itu tuh cenderung itu lebih kayak mengikuti keinginan sesaatnya aja tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul di kemudian hari. Jadi berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi teman-teman lebih coba ada nggak yang mau menceritakan pengalamannya, kira-kira teman-teman ini masih punya regulasi diri yang baik atau kurang baik? Ada yang mau menceritakan pengalamannya? Oke, boleh silakan. Aku kadang kalau misalnya aku mau kontrol diri aku sendiri sebenarnya bisa aku kayak lagi kayak itu misalnya kalau misalnya kita lagi ada cara itu memang ada Pak. Iya. Terus kadang tuh kalau misalnya diri saya sendiri kan kita langsung bawa emosinya. Nah, biasanya aku tuh kayak aku menyendiri dulu, jadi aku kayak main pikiran aku dulu, terus kayak nunggu mau aku balik lagi ke yang lain. Oke, terima kasih Aira. Ada lagi nggak teman-teman yang mau menceritakan pengalamannya terkait dengan pengalaman teman-teman? Akan cukup? Oke, boleh, silakan. Aku tuh pernah waktu itu kayak ngomong spontan gitu kan, kayak nggak dipikirin dulu, terus kayak keluar dari mulut sendiri kan. Ya. Nah, aku tuh nggak tahu kalau bakal kejadian kedepannya gimana. Ternyata omongan aku yang spontan itu bakal jadi diungkit-ungkit gitu loh sama aku, kayak bakal keluar ceng-cengan. Oke, terima kasih. Cia. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau? Oke, apa sudah cukup? Cukup. Oke. Nah,
Kenapa sih seseorang itu perlu memiliki regulasi diri dalam perilaku? Benar tadi, ketika kita penting itu penting banget ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga punya pengalaman-pengalaman yang cukup banyak mengenai tentang perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuh kita tuh harus bisa mengontrol atau meregulasi diri kita, apalagi dalam berperilaku gitu ya, agar tidak melenceng dari norma-norma atau nilai-nilai yang ada gitu. Nah, lalu apa sih yang mempengaruhi kurangnya regulasi diri dalam perilaku? Coba teman-teman bayangin, apa yang mempengaruhi dari kurangnya meregulasi diri yang dalam berperilaku? Ada? Oke, kalau gitu mau dari sisi sebelah kanan atau mau dari sisi sebelah kiri? Kita satu-satu nih. Jadi Oke, ini udah. Oke, kanan boleh. Dari sisi sebelah kanan ya, berarti ya. Coba menurut kamu apa yang mempengaruhi kurangnya regulasi diri dalam berperilaku? kalau perilaku mungkin karena kita masih egois kan, kayak kita lebih penting diri kita sendiri, kayak apaan sih dia, kayak dia harus nanti kita gitu, kayak kita masih egois, kayak kalau kita capek dia harus nanti ini, padahal kan kita kali gitu tapi kita lebih profesional juga kan dalam mengontrol emosi kita juga. Jadi kan kayak bisa dari emosi itu bisa ngaruh ke perilaku juga kan, karena kita lagi capek nih terus kita kayak nggak bisa profesional nih, terus orang itu nggak tahu kan kita lagi capek, terus kadang orang itu kayak bercanda kita, terus kita malah marahin orang itu, terus orang itu jadi kayak apa sih ya, orang baperan banget gitu-gitu, malah nanti kita diri kita sendiri juga gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ya aku juga setuju sama apa yang dibilang Sofi, karena emosi itu mempengaruhi tindak perilaku seseorang. Kalau bisa kita lagi emosi terus kayak ada orang ganggu atau nanya, padahal percaya simpel, tapi kalau masih kesel sedikit aja emosi kita nggak bisa diartikan. oke, terima kasih. Menurut aku juga aku hampir sama Sofi. Kayak misalnya kayak lagi bad mood nih, terus ada yang ikut ngomong, kayak jadinya kita ikut marah-marah dia, kayak mood kita juga gak bagus pas ngomong sama dia. Jadi orang ini kayak lihatnya kayak kita tuh terlalu pentingin dari kita, kayak ngomong kayak lagi bad mood, dan dia juga bad mood. Oke, terima kasih dari kamu. Menurut aku dari pandangan sih, kayak misalkan kita lagi ketawa-tawa di belakang teman, nah terus ternyata ada orang yang dengar gitu ketawa kita terlalu besar atau kayak gimana gitu kan, tapi kan kalau menurut kita tuh kita ya senang-senang aja, tapi belum tentu menurut orang lain tuh seperti itu gitu. Kayak misalnya menurut orang lain kayak itu kenapa sih ketawa kayak berlebihan kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Oke, terima kasih ya dari kamu. Sama sih, sama Sofi dan kawan-kawan, kayak tergantung emosinya juga. Sebenarnya kayak kita nggak bisa ngendalin emosi, kayak lagi capek, enggak kesel, kayak orang mau ngajak kita ngobrol dikit aja kita kayak gue sudah bapak, lagi capek, gue sudah bapak, lagi kesel, jadinya kayak kita malah ngomain hati mereka gitu. Oke, terima kasih dari kamu. Apa? Bagaimana lagi coba? Yang mempengaruhi dalam kurangnya regulasi diri dalam perilaku kita. Ini sih sama kayak Sofi, kalau mungkin lagi bad mood gitu. Tapi ini boleh ngomong? Iya, boleh. Silakan aja. Kalau lagi apa ya? Kalau lagi capek gitu kan, capek banget terus masih kayak jadi bingung kan. Jadi kalau ada di teman aku suka ngomongin aku kayak suka marah-marah gitu, jadi ya udah nanti diam, kayak sakit hati. Oke. Ya, terima kasih ya. Berarti kamu lebih ini ya, kalau misalkan itu jadinya kamu yang bersikap berperilaku atau bagaimana? Kamu maksudnya jadinya kamu yang kurang, kamu merasa kamunya ketika lagi emosi jadi perilakunya kurang baik. Ya, kalau dia begini. Oke, terima kasih ya. Kalau dari aku tergantung sifat diri sendiri. Tapi kalau misalnya kayak udah di luar harus bisa profesional itu sih. Apalagi sampai dengan satu itu. Terima kasih. Dari kamu? Kalau dari aku mungkin dari diri sendirinya emang jadi ya sama sih, kayak dari saya capek juga
atau kadang tuh masih ada masalah yang belum terselesaikan gitu sama orang, jadi kayak emosi duluan gitu. Oke, jadi masuk duluan ya. Oke, dari kamu? Dari aku itu harus cerita kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak kan kita ngetahui masalah orang itu apa aja gitu kan. Nah, jadi aku punya teman yang perlu stasiun saya Iya. punya teman. Nah, jadi tuh waktu dalam bulan itu kan sekelas dia. Nah, terus emang bisa juga deket banget kayak gitu kan, emang kalau belum itu kan kan. Nah, terus itu tuh waktu itu tuh ini waktu SMP aku tuh jadi diri dia. Dia dia datang duluan terus aku lihat dia, terus aku nanya kan aku berdua kan ya, terus aku ngajak keluar gitu. Terus dia kayak ngajakin aku, terus aku bingung kan kayak kok tiba-tiba ngediamin nggak ada salah apa, apalagi masih pagi-pagi kan gitu ya. Aku bingung nih, terus aku tanya dia terus ya udah dong aku keluar sendiri kan dia. Terus aku main sama temen aku yang lain gitu. Terus pas aku main dia keluar terus begitu dia kayak dan mukanya kan masih kayak respon gitu sama aku. Terus aku bingung dong kayak aku diam, aku gak ada ngerasa ngelakuin apa-apa, tapi yang itu tuh diam aja. Jadi menurut aku kalau kayak begitu, menurut aku tuh kalau misalnya punya masalah itu jangan dilampiaskan ke orang lain, yang bahkan kita aja tuh nggak tahu masalahnya tuh di apa, dan itu tuh jadi mikir kayak bahkan kita mau ngapa-ngapain pun juga kita didiemin gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Aku juga mau cerita dulu. boleh ya? Aku juga dulu punya teman SMP. Aku tuh dulu di sekolahnya circle depan waktu kelas 9. Nah, terus itu kelas 8 sih. Terus waktu itu aku kayak bener-bener ya temen berkunjung ada temen gitu. Nah, terus kayak waktu kelas 9 itu ujian akhir, itu kan pas selesai ujian kayak aku sama teman-teman sekolah kan kayak ngobrol-ngobrol gitu kan teman kita. Nah, terus tiba-tiba teman aku tuh kayak tiba-tiba salah teman aku kayak ada yang gitu kayak nyampein kita semua terus tuh kayak nggak tahu kenapa gitu kan. Terus diajak ngobrol kayak dia cuma diem doang, cuek, kalau kayak kita ngerasa gitu kita kayak nggak masalah apa gitu. Nah, terus dengan dia diajak ngobrol kayak diajak ngobrol tuh kayak tetap gak jawab, kayak nggak respon, tapi kan juga gue udah baik-baik kan. Nah, terus entah kenapa yaudah tuh kan dia ngadepin kita kita ngadepin balik, sebenarnya kayak kita nggak tahu lagi kan mau kayak ngapain lagi gitu. Nah, terus dia tuh ngomongnya kita itu tuh kayak diem aja. Terus dia juga satu dia bahwa ada dari sekolah aku gitu. Padahal kita juga kayak memang saling gitu loh, kayak mungkin dari dulu juga ya kan, dia dari dulu dari kelas 8 juga kayak sikapnya udah begitu, kayak biasa ngedimin orang kalau dia bad mood. Nah, kalau ditanya ada masalah apa, ya dia kayak cuma diem aja gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah menceritakan pengalamannya serta berdampak gitu ya mengenai regulasi diri dalam perilaku gitu ya. Oke, sebenarnya wajar nggak sih teman-teman ketika kita melakukan kesalahan? Ya, tapi kita juga harus bisa mengontrol perilaku kita terhadap orang lain maupun mengontrol diri kita sendiri gitu ya. Nah, yang mempengaruhi kurangnya regulasi diri dalam berperilaku itu yang pertama kita kurangnya kesadaran diri. Coba kenapa jadinya yang mempengaruhinya itu kurang kesadaran diri? Ada yang mau angkat-angkat nggak? Kenapa jadinya kurangnya kesadaran diri? Ada yang mau angkat-angkat? Boleh, silakan. Mungkin karena udah terbiasa kayak kalau itu dia merasa kayak dia udah biasa itu perilaku dia jadi kayak gitu, jadi kayak terus menerus itu gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Oke, boleh, silakan. Dia tuh betul-betul dari egois kan, tadi siapa bilang kayak perempuan juga kan kayak bisa jadi kayak dia tuh di rumahnya atau di mananya sudah terbentuk egois, jadi kayak di mana-mana tuh dia tetap egois, kayak mikirin dia sendiri pada mikirin perasaan orang lain. Suka gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup?
Oke, ada. Kalau menurut aku dia gengsi kayak ngakuin bahwa perbuatan itu kayak salah tadi kurang baik dan sih dirinya, tapi itu gengsi pasti sadar oh ya itu gengsi aja gitu. Oke. Pokoknya orang lain gitu yang ngebujuk gitu. Oke, jadi karena gengsi itu ya, oke sebenarnya dalam kesadaran diri ini, ya benar gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa meregulasi diri perilaku kita yang mempengaruhinya itu ya kita kurangnya kesadaran diri kita nggak sadar nih atas tindakan-tindakan atau perilaku kita terhadap orang lain, mana yang baik, mana yang nggak baik juga gitu kan ya teman-teman. Nah lalu yang kedua itu kurangnya motivasi. Nah coba kenapa kok jadi kurangnya motivasi? Ya ada yang mau katakan? Boleh, silakan. Kayaknya mungkin jadi balik lagi ke lingkungannya sih, kayak dia mungkin terbiasa kayak dari lingkungannya tuh kayak gitu sikapnya gitu. Jadi kalau dia berpindah misal kayak dari SMP ke SMA gitu kan namanya baru lagi, mungkin itu bakal gitu dia jadi gimana ya, sikapnya jadi kurang baik gitu di SMA. Padahal di SMP tuh dia emang sikapnya seperti itu gitu sama teman-temannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Oke, iya benar teman-teman. Bahwasanya kalau misalkan kita kurangnya motivasi gitu ya dalam diri kita akan itu dampaknya juga akan banyak gitu. Salah satunya adalah kita jadi nggak bisa mengontrol atau tidak bisa meregulasi diri kita gitu. Maka dari itu kita perlu banget nih untuk motivasi, entah motivasi dari luar atau motivasi dalam diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Nah lalu yang ketiga ada lingkungan keluarga. Nah lingkungan keluarga ini juga itu mempengaruhi serta banyak gitu ya dampak-dampaknya. Coba menurut teman-teman kenapa gitu jadinya ke lingkungan keluarga? Ada yang ingin berpendapat nggak? Oke, boleh. Kalau lingkungan keluarga itu jadi anaknya tuh ngikutin perilaku mama atau papanya, mungkin mama papanya sering kasar ke dia, terus dia jadi kayak aku dikasarin dulu, aku kasarin orang kali ya mungkin gitu. Oke, terima kasih. Jadi ini kasar balik nih ya. Jadi dia tuh gak tahu mana yang benar-benar sama mama papanya aja nyamperin dia kayak gitu ke anaknya. Oke, terima kasih. Ada kamu boleh silakan. Kalau aku kayak misalnya anaknya yang dari itu kayak kalau misalnya jatuhin barang atau apa gitu ya, dia tuh kayak nonton gitu. Itu kan bener-bener dari gede, tapi kalau misalnya dia dibiasain gini terus setelah diubah, nanti takutnya pas udah gede ya jadi gitu, jadi kebiasaan gak bertanggung jawab sendiri. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Wah, Oke, silakan apa? Kalau keluarga itu kan kayak apa ya, lingkup pertama seorang anak kan untuk membentuk dirinya. Jadi mungkin anak tuh bisa mungkin menjadi apa ya, suka melakukan hal-hal yang negatif mungkin karena dia melihat sekitarnya melakukan hal yang gitu dan diwajarin oleh lingkungannya. Jadi dia merasa kayak oh ini tuh ternyata bisa, oh ini gak apa-apa karena di rumah aku aja dibolehin, di rumah aku aja diwajarin gitu. Jadi dia melakukan juga ke luar seolah-olah tuh semua orang tuh bisa menerima hal negatif tersebut dan diwajarkan. Itu suka mereka. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, benar apa yang dibilang teman-teman semuanya benar gitu. Jadi bagaimana pola asuh keluarga terhadap didikan kita gitu ya dalam perilaku kita. Jadi itu semuanya mempengaruhi dalam regulasi diri kita. Nah, yang keempat ada teman sebaya. Kenapa teman sebaya mempengaruhi dalam perilaku kita? Karena kan ya kalau misalnya di sekolah kan otomatis ya dari jam berapa ya? Dari jam 6:30 sampai sore sama temen terus kan. Nah, itu kenapa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Atau ada yang mau ceritakan pengalamannya nih selama di sekolahnya? Oke, boleh. Dulu pas aku SMP itu aku punya temen dekat, aku berdua. Terus jadi itu kalau misalnya lagi yang di bad mood itu berarti semua orang. Nah, aku tuh buat jadi korban gitu kan, kayak walaupun dia nggak betul gitu kan karena salah aku, tapi aku juga kena. Terus aku kayak selama setahun sama pas itu dia capek banget kan, kayak dibikin terus
semenjak SMA teman-teman tuh yang selalu apa ya, yang kayak bisa dibilang ngertiin aku, terus aku tuh jadi ngerasa apa ya kayak oh gue dingertiin ini gitu. Terus kadang aku kalau misalnya bad mood suka kayak gitu juga, jadi kayak kok kadang aku mikir kok gue sih kayak gini ya, aku karena gue sekarang udah dingertiin sama orang-orang. Dan kadang tuh pas dulu tuh aku kayak udah cuma ngikutin moodnya dia doang. Terus karena aku kayak evaluasi di sini juga, kayak mungkin gak baik kayak gitu sih. Waktu sekarang aku kayak lebih bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, oke, makasih, silakan. Nah, tapi bener sih emang lingkungan pertemanan tuh bener-bener ngaruh banget. Karena aku pernah kayak SMP, aku kayak temen tuh berlima. Nah, aku tuh deket sama satu orang doang nih, jadi berdua doang. Nah, bertiga itu aku emang deket sih dari kelas 8. Bahkan dari kelas 3 aja sampai kelas 9 tuh deket. Cuma kelas 9 itu aku mulai ngejauh karena aku ngerasa mereka bertiga ini toxic banget kak. Karena kayak bener-bener se-toxic itu, kayak apa aja disebut-sebutin lah sama dia pokoknya. Ini cewek semua yang gak perfect gitu, kayak aku ngerasa kayak ya Allah ini orang bener-bener deh gitu kan. Terus itu aku tuh ngerasa pertamanya aku ngerasa sendiri doang kan. Terus kayak aku cerita nih ke temen terdekat aku yang satu orang ini. Terus ternyata dia juga udah ngerasa, cuma dia diem aja kan. Cuma aku kayak kita gak bisa nih kita kayak gini gitu, kita harus ngomong dulu gitu kan. Cuman karena aku kan gak ngomong ya kak, aku masih diem aja. Terus aku pernah lah disebut-sebut sama wali kelas aku, katanya kamu ini ya, kamu gini ya, kamu punya masalah sama ini ya. Udah aku gak mau ngapain kak, yang gak mau ngapain tuh mereka bertiga. Jadi aku kena, aku sakit-sakit cuma gara-gara aku sesisa sama mereka gitu. Jadi kayak aku ngerasa, kan ada yang saat ini maaf bahasa yang aku agak alay, kayak pepatah yang kata kalau kita teman sama tukang minyak wangi, kita ikut wangi. Sama yang itu ya bener-bener nyata banget kak, karena aku sampai dipanggil sama wali kelas aku bener-bener 4 mata. Semua nggak tahu kayak ya Allah aku salah apa ya, aku nggak salah apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, kenapa apa yang dipanggil gitu kan. Kayak bener-bener sepengaruh itu. Jadi ke bawah ya. Iya betul. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Oke, boleh silakan. Mungkin karena kita nih kayak punya mas Daya, kayak misalnya kita sekelas gitu, ya berarti kita tiap hari ketemu dia terus kan kak, kayak baru kayak misal kerja nih yang udah pasti, terus besti kita ini emang kayak mungkin perilakunya tuh sering berkata kasar, toksik gitu hari-harinya, jadinya kita tuh kayak mengikuti dia gitu loh. Kalau misal kita tidak mengikuti, jadi kayak kita ngerasa kayak oke temenin gue, oke gimana gitu kan, ya udah kita ngikutin apa yang diperlakukan sama dia. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, benar gitu ya apa yang dibilang teman-teman semuanya gitu, apalagi teman-teman merasakan ya terhadap perilaku gitu dalam regulasi diri gitu ya, bahwasanya teman sebaya juga ternyata mempengaruhi gitu, apalagi kalau misalkan lingkungan pertemanannya toksik atau kurang baik, itu akan mempengaruhi juga dalam perilaku kita teman-teman. Jadi kita harus tahu nih mana teman yang memang baik, mana teman yang memang kurang baik gitu. Atau kalaupun memang teman-teman ada dalam ruang lingkup pertemanan yang kurang baik, maka dari situ harus teman-teman mulai ubah gitu untuk meregulasi diri bareng-bareng dalam berperilaku. Nah, yang terakhir ada kepercayaan diri gitu kan. Nah, kenapa kepercayaan diri ini tuh penting banget dalam meregulasi diri seseorang? Ini mau katakan? Ada? Nggak ada? Atau cukup? Aku. Boleh. Kalau menurut aku percaya diri itu yang penting banget kak, kayak gimana kita mau tahu regulasi, mau bisa meregulasi diri kalau misalnya kita aja sendiri tuh nggak percaya sama diri kita sendiri. Kayak menurut aku kayak yang tadi aku cerita tadi kak, kalau misalnya aku nggak percaya diri buat ngejelasin kalau misalnya aku nggak salah, tuh pasti aku bakal terus-terusan jelek kan namanya gara-gara teman sama mereka. Jadi kayak menurut aku emang apa ya, bibit utama itu emang harus percaya diri sih, mau kita mau salah mau enggak, apalagi kalau misalnya kita benar tapi kita dinilai itu salah, jadi kita harus benar-benar percaya diri buat membela diri kita sendiri gitu sih kak. Oke, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke. Nah, benar teman-teman tadi apa yang dibilang oleh Sophie gitu ya, bahwasanya ya kita harus bisa percaya pada diri kita, bahwasanya ya kita bisa untuk meregulasi diri kita, mengontrol diri kita. Kalau misalkan kita
kurang dalam kepercayaan diri kita juga akan jadinya malah ngikutin orang lain, iya nggak sih? Apalagi nanti malah perilaku kita yang mengikuti orang lain gitu. Nah sekarang coba aku mau tanya, menurut teman-teman ciri-ciri regulasi diri yang baik seperti apa? Ada yang mau angkat tangannya nggak? Ciri-ciri regulasi diri yang baik. Kalau tadi tuh teman-teman udah menceritakan ya beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin temennya atau kalian atau teman-teman sendiri yang kurang masih belum bisa untuk meregulasi diri yang baik. Tapi apa sih ciri-ciri orang yang udah meregulasi diri dengan baik? Oke, silakan, boleh. Mungkin pilihan makannya baik, atau kesempatannya lebih bisa dinormalisasi. Terus perilakunya juga habitnya itu apa ya, nggak sepaham sebelum dia meregulasi diri sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, boleh, silakan. Nanti setelah itu kamu ya. Boleh. Itu ciri-cirinya itu kayak mereka udah tahu apa yang harus diperbuat gitu. Jadi kayak kalau nanti kayak kondisi ini kayak gini kita mereka kira kayak gini gitu. Oke, berarti berpikir sebelum bertindak. Iya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau menurut aku ciri-ciri regulasi diri yang baik itu kayak misalnya seorang yang lagi ada acara di terus dia capek, nah, tapi dia bisa nahan tapi itu kayak dengan iman atau dengan kata-kata yang baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat nah, teman-teman, ciri-ciri orang yang bisa meregulasi diri yang baik itu satu, kita bisa mampu mengontrol emosi kita. Nah, kenapa? Kalau misalkan emosi kita nggak bisa terkontrol, maka dia akan meledak jadi perilaku yang tidak baik. Nah, lalu yang kedua itu kita harus bisa bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Coba, kenapa bisa bersikap disiplin dan bertanggung jawab? Kenapa coba? Oke, ada yang mau angkat tangannya enggak? Kenapa kita harus bisa bersikap disiplin dan bertanggung jawab? Boleh, silakan. Kalau misalnya kita harus disiplin sama bertanggung jawab, karena kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab dan disiplin itu mungkin bisa balik ke diri kita sendiri gitu loh. Jadinya misalnya ada suatu masalah dan nggak bertanggung jawab itu bisa balik ke diri sendiri nantinya. Oke, betul. Mungkin tadi apa bertanggung jawab Iya. dan mungkin dari situ kita bisa belajar untuk mengontrol diri juga. Karena kalau misalnya kita bertanggung jawab kan kita bisa, misalnya kita dikasih tanggung jawab ini, kita bisa tahu nanti konsekuensinya kalau kita kerjain gimana, kalau nggak kita kerjain gimana. Jadi kayak buat jadi pembelajaran aja supaya kita bisa mengontrol diri nantinya. Oke, terima kasih. Benar teman-teman semuanya, bahwasanya sikap disiplin dan bertanggung jawab ini juga salah satu ciri-ciri orang yang bisa meregulasi dirinya dengan baik. Karena kalau misalkan kita sudah disiplin dan bertanggung jawab, kita bisa mengontrol semuanya, bahkan bukan cuma perilaku kita, tapi emosi kita, terus juga pikiran kita, perasaan kita, dan kehidupan kita, sehingga kita tuh menjalaninya tuh dengan ya senang hati gitu kan ya. Nah, lalu ada mampu menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi gitu ya. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pipit gitu ya, bahwasannya ketika ada permasalahan nih, ada masalah-masalah yang lagi melonjak-lonjaknya, dan di dalam situasi itu kita harus berperilaku seperti apa, maka dari itu kita harus berpikir sebelum bertindak gitu. Karena kalau misalkan kita udah bertindak duluan, coba apa yang bakalan terjadi? Apakah akan tambah masalah lagi atau malah mengurangi masalahnya lagi gitu. Nah, lalu yang terakhir, tidak terpengaruh dengan tekanan lingkungan. Coba teman-teman bayangin kenapa ciri-ciri orang yang regulasinya yang baik itu tidak terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Ada yang mau berpendapat? Nah, coba. Oke, silakan boleh Luna.
Mungkin karena perbuatan orang tersebut kayak kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, dan gimana kalau kita mencontohkan atau mengikuti perilaku orang tersebut kayak daripada bakal gimana, mungkin kayak bakal nanti bakal pecah belian atau berdampak atau memberikan masalah yang negatif seperti itu Kak. Jadi kayak kita udah tahu gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup. Nah, benar teman-teman apa yang dibilang oleh Luna itu bahwasanya tidak terpengaruh oleh tekanan lingkungan ini juga. Jadi kita tuh ya nggak berapa ya? Kita ibaratkan nggak bergandengan dengan lingkungan kita gitu ya. Jadi kita percaya dengan diri kita ya, balik lagi itu kita percaya dengan kepercayaan diri kita gitu. Nah, terus sekarang aku mau tanya juga, nah selanjutnya itu coba menurut teman-teman apa dampak negatif dari regulasi diri yang rendah? Coba tadi kan udah tuh menyebutkan ciri-cirinya gitu ya terkait dengan regulasi diri dalam perilaku yang baik. Tapi apa dampak negatifnya kalau misalkan regulasi diri kita itu rendah? Ada yang mau berpendapat? Oke, boleh silakan. Mungkin nanti kalau misalnya kita kayak gitu terus kan lingkungan kita juga capek ngadepin kita, terus jadinya nggak tahu nih kayak ini emang kenapa kok bisa kayak gini terus nanti kita lama-lama capek, terus kalau misalnya kita tinggalin nanti dianya yang kayak kok gue diginiin, kok gue ditinggalin, harusnya gue kayak dibujuk gitu loh. Jadi nanti yang berpengaruhnya ke lingkungannya sih, jadinya kayak lingkungannya capek ngadepin gitu. Oke, terima kasih. Kamu boleh silakan. Menurut aku yang pasti bakal jauhin sama temen-temennya, terus juga dia jadi nggak tahu gitu loh kayak oh ini tuh perbuatannya itu salah, tapi tuh dia selalu merasa jadi itu beban, jadi itu sebenarnya nggak baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup, oke. Benar gitu apa yang dikatakan oleh Aira dan siapa gitu ya, bahwasannya kalau misalkan kita jadinya nggak disukai orang lain, terus juga kita juga nggak bisa untuk apa tadi berubah ya, iya berubah juga. Nah, terus juga ada lagi teman-teman ternyata yang pertama itu kita sulit untuk mengendalikan perilaku kita, lebih mudah bertindak secara impulsif gitu. Jadi kita ya udah jadinya ya perilaku kita melanggar dari nilai-nilai atau norma-norma kita gitu ya. Jadinya ya bersikap terhadap diri kita tuh impulsif gitu. Nah, lalu yang kedua itu kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, dalam kebiasaan menunda pekerjaan ini, kalau misalkan kita nggak bisa meregulasi diri kita bakalan sering menunda pekerjaan kita, entah itu pelajaran atau disuruh orang tua atau malah organisasi, itu juga menentukan dari dampak negatif dalam regulasi diri yang rendah gitu. Terus juga kita hilangnya kepercayaan dari orang lain gitu ya. Tadi sempat kan dibahas oleh siapa gitu ya, bahwasanya kalau misalkan dampak negatifnya itu jadinya ditinggalin sama teman ya atau apa. Nah, jadi kan itu kan merugikan orang lain juga kan. Nah, maka dari itu kita harus bisa membuat kepercayaan terhadap orang lain gitu. Nah, terus coba sekarang gimana sih cara untuk mengembangkan regulasi diri dari perilaku yang baik? Tadi kan dampak negatifnya. Nah, sekarang cara untuk mengembangkannya seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan boleh. Menurut aku sabar. Oke, sabar. Belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke. Terus apa sih namanya, menerima masukan dari orang lain atau kritik dari orang lain. Oke, benar. Ada lagi? Oke, silakan. Jadi kayak harus sering mengevaluasi diri, sama jangan hanya termakan motivasi juga, tapi harus lakukan aksinya juga. Oke, siap. Oke, benar. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, benar gitu ya apa yang disampaikan oleh Pipit dan
Cia gitu ya, bahwasanya kita juga harus bersyukur, bertanggung jawab, juga terus kita harus mengevaluasi diri kita juga ya. Dan selain itu teman-teman, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita juga. Kalau misalkan kita nggak sadar pada diri kita, toh kita nggak akan bisa meregulasi diri kita dengan baik gitu. Nah, lalu yang kedua itu kita harus punya menentukan tujuan yang jelas. Kalau misalkan tujuan kita tidak jelas, ya kita akan bingung gitu. Mau seperti apa tindakan kita dan yang lainnya. Nah, terus juga kita harus bisa melatih disiplin juga, sikap disiplin kita. Terus juga kita juga harus bisa mendisiplinkan diri dalam kehidupan kita, entah itu kita belajar lebih giat lagi, atau mungkin kita juga kayak terhadap guru juga, atau ke keluarga juga, sikap disiplin kita harus bisa mendisiplinkan diri kita dalam kehidupan kita. Nah, terus yang selanjutnya ada pengendalian emosi. Nah, dari tadi kan kita membahas ya kalau berkaitan dengan emosi gitu ya. Nah, emosi ini juga kita harus bisa mengendalikan emosi kita gitu. Kalau misalkan tadi emosi kita gak bisa terkontrol, maka perilaku kita juga gak akan bisa terkontrol gitu. Nah, selanjutnya juga kita itu harus bisa membiasakan diri untuk mengevaluasi. Tadi benar tuh yang disampaikan oleh Pipit gitu, bahwasanya kita harus sering-sering mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya. Apalagi teman-teman kan ini ya banyak berorganisasi gitu ya, maka dari itu kita juga harus sering-sering mengevaluasi diri kita gitu. Apa sih perilaku serta sikap apa yang kita kurang baik terhadap teman gitu. Nah, terus juga selanjutnya kita harus bisa memilih lingkungan yang positif gitu ya. Nah, kenapa coba? Menurut teman-teman kenapa harus bisa memilih lingkungan yang positif? Ada yang mau angkat tangannya? Oke, silakan. Mungkin apa ya, biar kita kalau kita punya lingkungan positif tuh kita jadi ikutan baik, jadi kayak nggak jadi ikutan kalau buruk kan nanti kita jadi ikutan buruk gitu. Kalau kita yang punya misalnya kayak teman kalau kita yang baik kita jadi kayak ikutan baik, kayak kalau misalnya siapa pintar kita jadi ikutan pintar gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Berarti itu jadi biar lebih baik gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, silakan. Aku juga hampir sama kayak saya kayak mungkin kalau kita punya misalnya circle yang kayak positif gitu, jadi pandangan orang ke kita juga kayak baik positif. Tapi kalau punya circle yang negatif itu kayak orang lihatnya kayak ini teman sama ini pasti orangnya gini juga gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, boleh silakan. Jadi kalau kayak kita punya orang baik, nanti kita kayak bawa-bawa juga. Contohnya dulunya gitu kayak kita dipandang gak sebaik itu, tapi gara-gara kita berteman sama mereka, orang-orang kayak oh dia itu berteman sama ini, jadinya kayak mungkin dia udah lebih baik gitu, jadinya kayak lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pipit. Ada lagi? Oke, boleh silakan. Mungkin kalau dari aku bisa Apa? mungkin kalau dari aku bisa jadi tempat berkembang sama sarana motivasi juga. Mungkin kan kayak misalkan kalau biasanya circle itu kayak ngajak-ngajak kan, kayak misalkan nih aku teman sama dia ikut misalkan OSN, kayak pasti aku iri kan kayak lah dia jadi bisa ikut masa aku nggak bisa. Jadi kan kita bisa ikutan motivasi kan Kak, terus jadi kita bisa berkembang secara bersama-sama di lingkungan itu gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Nah, benar banget gitu ya apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Bahwasanya kita juga harus melihat terhadap lingkungan kita, apakah lingkungan kita baik atau enggak baik gitu. Kalau misalkan lingkungan kita kurang baik, maka dari itu kita harus meninggalkan lingkungan tersebut dan mencari lingkungan yang lebih positif lagi. Nah, terus selanjutnya yaitu belajar bertanggung jawab. Nah, kenapa nih? Teman-teman kan organisasi gitu ya, kenapa pentingnya belajar bertanggung jawab dalam regulasi diri dalam perilaku? Oke, ada yang mau angkat tangannya? Ada? Sudah cukup? Oke, cukup ya.
Jadi belajar bertanggung jawab itu ya kalau misalkan kita nggak bertanggung jawab pada diri kita, gimana kita mau bertanggung jawab terhadap orang lain? Iya nggak sih? Gimana kita mau bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu? Gimana kita bertanggung jawab pada diri kita untuk berperilaku terhadap orang lain? Benar nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu kita harus mengembangkan belajar bertanggung jawab. Nah, sebelum refleksi, kita mau ice breaking dulu nih teman-teman, biar lebih semangat lagi gitu ya. Kalau misalkan aku bilang tepuk semangat, nanti teman-teman kayak gini contohnya. Tepuk semangat, gini, tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, terus tepuk semangat 3, semangat, semangat gitu. Oke, paham? Oke. Sekarang kita mulai ya. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, semangat. Tepuk semangat 3, semangat, semangat, semangat. Oke, sudah semangat lagi? Sudah. Oke, sekarang aku ada dompet perilaku nih. Nah, setiap orang itu akan diberikan 2 kertas kecil. Nah, nanti teman-teman silakan untuk mengisi kertas ini dan nanti aku bacain soalnya. Boleh diberikan dulu. Yuk, baca. Oke. Nah, dalam refleksi ini, bukannya Pak. Ya. Nah, dalam refleksi ini, silakan teman-teman tulis 1 perilaku yang ingin diperbaiki. Satunya lagi, 1 perilaku yang sering dilakukan atau 1 perilaku yang kurang baik dari teman-teman. Nggak usah ditulis namanya ya. Oke. Yang mana? Oh, iya. Yang pertama 1 perilaku yang ingin diperbaiki, yang kedua 1 perilaku yang kurang baik. Yang pertama 1 perilaku yang ingin diperbaiki, 1 perilaku yang kurang baik. Itu sih 2 kertas. Ya, satu-satu. Iya. Ini dulu. Teman-teman sudah menuliskan terkait dengan dompet perilaku mengenai tentang refleksi regulasi. Sekarang aku mau ada 2 yang ambil, jadi ada dari sisi sebelah kanan dan dari sisi sebelah kiri. Nah, mau mulai dari sisi sebelah kanan dulu kiri. Oke, kalau dari 2, jadi 2 ya. Nah, ada yang mau ngambil 1 orang aja? Boleh. Satu pilih ya. Bebas. Oke, kasih dari sebelah sini ada. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman. Oke, nah coba sekarang mau dibacakan dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri dulu? Kanan, oke. Coba silakan. Apa yang perbaiki? 1. Kurangi menunda tugas. 2. Kurangi inisiatif yang rendah. 3. Lebih stabilin emosi. Oke, terima kasih. Berarti ini siapapun itu yang menjawab ya terkait dengan soal nomor pertama ini, dia mau lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugasnya. Dia mau bertanggung jawab lagi atas perilaku-perilaku yang kurang baiknya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang boleh kita silakan membaca. Yang perlu diperbaiki itu dapat memanajemen waktu dengan baik. Oke, perlu memanajemen perilaku dengan
waktu Waktu dengan energi. Oke, tapi menurut teman-teman tadi yang dibacakan oleh Luna, apa dampaknya dalam perilaku kalau misalkan kita nggak bisa memanajemen waktu kita dengan baik? Ada yang mau katakan? Oke, silakan. Jadi jadinya kerjanya itu kayak udah selesai terus jadi kayaknya kayak kewalahan sendiri gitu karena dia nggak bisa memanajemen waktu yang baik. Oke, karena kewalahan dalam dirinya ya, jadinya ya. Nah, oke, ada lagi nggak? Atau sudah cukup? Cukup, oke. Berarti itu adalah salah satu perilaku yang ingin diperbaiki, yaitu manajemen waktunya gitu. Karena benar apa yang dikatakan oleh Pipit bahwasanya kalau misalkan kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik, maka kita juga belum bisa meregulasi diri kita dalam berperilaku kita, gitu ya teman-teman. Nah, oke, karena kegiatan ini sudah mau berakhir, maka dari situ kita mau menyimpulkan. Oke, kesimpulan mau dari ada yang mau ingin berpendapat atau ada yang mau kesimpulan dari regulasi diri? Ada yang mau katakan? Oke, boleh silakan. Jadi menurut aku kesimpulannya itu regulasi diri itu penting karena berdampak bagi diri kita dan juga orang sekitar kita. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Cukup. Oke, nah kesimpulannya, maka dari itu regulasi diri ini dalam perilaku ini kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup kita dengan lebih tenang dan lebih bijak lagi. Dengan kita mampu mengontrol perilaku kita, dengan kita mampu mengolah emosi kita dan respon kita terhadap situasi yang sulit, kita itu juga dapat berbuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak lagi teman-teman. Nah, kita juga rentan gitu terjebak dari pola reaktif yang berujung pada stres dan penyesalan karena kalau misalkan kita berpikir sebelum bertindak, maka itu akan banyak penyesalan di akhir gitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau teman-teman berkomitmen mengenai tentang regulasi diri ini satu-satu ya, mau dari sisi sebelah kanan atau dari sisi sebelah kiri? Kiri atau kiri? Oke, dari sisi sebelah kanan dulu kali ya. Nah, mungkin boleh dari Pipit komitmen untuk diri Pipit terhadap regulasi diri. Jadi kayak lebih sering untuk evaluasi diri dan kayak paham di kondisi kayak ini harusnya juga seperti ini biar nggak kejadian di ini. Kayak lebih bisa mengontrol diri lagi. Oke, lebih bisa mengontrol diri lagi. Oke, selanjutnya Aku berkomitmen biar lebih percaya diri lagi. Terus juga sama kayak Pipit, bisa mengontrol diri, ya mengevaluasi diri sendiri. oke, terima kasih. Dari kamu? Aku juga udah sama, mungkin kayak lebih mengontrol diri, terus kontrol lagi sikapnya, jangan terlalu kayak saya gitu aja. Oke, terima kasih. Dari kamu? Aku juga misalnya berkomitmen biar perilaku sama tindakan itu nggak merugikan orang lain terus mengontrol emosi aku juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Aku lebih profesional lagi, terus lebih bisa bertanggung jawab dan bisa memikirkan kalau misalnya kita berperilaku itu bakal berdampak apa, berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, terus lebih belajar percaya diri untuk mengungkapkan apa yang kita rasain karena kayak cerita aku sih, aku belajar dari pengalaman kayak biar kita nggak ikut-ikutan terceder gitu, terus habis itu lebih mengontrol diri juga biar lebih baik. oke, terima kasih. Selanjutnya, Aku sih kurang lebih sama juga, aku juga harus mengontrol lebih baik yang meregulasi diri aku maupun dari pikiran, emosi atau perilaku supaya nggak berdampak bagi diri aku sendiri atau dari orang lain gitu. oke, terima kasih. Selanjutnya, Dari aku sih, aku harus bisa lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang aku lakuin. Terus sama kayak gitu juga, harus lebih mengevaluasi diri biar kita tuh daripada bekerja sama orang yang bisa jadi ya. oke, terima kasih. Selanjutnya, Kalau dari aku juga sama sih, kayak harus mengontrol diri, harus melihat situasi juga gimana sikap yang seharusnya kita keluarin gitu.
juga biar kita juga biar bermanfaat gitu. Oke, terima kasih. Kalau aku Hampir sama sih Kak, karena udah jadi pengalaman juga yang terpakai karena kayak kalau emang kayak gitu-gitu kan kayak enak ya tiba-tiba jadi kalau emang dari dalam baik aja mungkin bisa ngomong ke teman-teman kayak oh gimana nih tolong jangan kayak dulu jadi biar benar-benar itu udah tahu benar-benar dulu. Oke, terima kasih. Kayak kalau aku jadi mau belajar aja biar tidak ada apa kalau aku juga enak dari lingkungan aku terus lebih kayak gini lagi. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan yang baik. Semoga dari komitmen ini teman-teman bisa menanamkan gitu ya terhadap diri teman-teman mengenai tentang meregulasi diri dengan baik gitu ya teman-teman. Kita juga dan harapannya juga semoga teman-teman dari bimbingan kelompok ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dalam berperilaku. Nah, selanjutnya mungkin kesan-pesan kali ya. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Oke, boleh silakan. Aku jadi lebih tahu sih karena maksudnya kayak ternyata banyak juga yang masih belajar untuk meregulasi diri terus jadi tahu juga gimana caranya biar bisa meregulasi diri dengan baik gitu. Dan itu seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, boleh silakan. Mungkin misalnya kayak kita jadi lebih tahu kayak perilaku orang-orang tuh kayak gimana, terus kita tuh harus dari perilaku orang tersebut kita jadi harus tahu nih kayak cara meregulasi dengan baik itu kayak gimana, berdasarkan pengalaman kita juga kan, jangan mengikuti contoh dari teman-teman kita atau gimana. Terus juga buat pesannya semoga buat kita semua dapat meregulasi dengan baik karena maupun dari tingkah, perilaku, emosi ataupun ucapan. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik gitu ya. Tadi yang aku harapkan semoga teman-teman semuanya bisa menanamkan komitmen teman-teman gitu ya. Selanjutnya apakah ada ingin bimbingan kelompok lanjutan? Oke, nanti mungkin bisa hubungi saya ya. Tadi dibuka dengan membaca doa, maka ditutup juga dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Nur wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.